Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghaffar Rozin dari Komisi Bahsul Masail Qonuniyah. Munas kali ini kita akan mendorong 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah regulasi yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama, yaitu rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang di dalam kondisi darurat korupsi. Kita tahu juga bahwa penanganan kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat, merugikan negara, itu belum maksimal dalam konteks pengembalian aset atau pengembalian kekayaan negara. Oleh karena itu, rancangan undang-undang ini menjadi sangat penting untuk segera disahkan agar kita semua menikmati, rakyat terutama menikmati hasil dari pajak atau hasil dari kekayaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai isu penyelenggaraan sekolah 5 hari. Di berbagai tempat kita mendengar ada kebijakan sekolah 5 hari yang dulu pada tahun 2017 itu sudah pernah ditolak oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama elemen-elemen bangsa yang lain. Sekolah 5 hari ini sejauh yang saya ketahui itu ditafsirkan dari salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai hari kerja, yang di situ disampaikan bahwa hari kerja standarnya adalah 5 hari, yaitu Senin sampai Jumat. Nah, tetapi pada kenyataannya di lapangan ini ditafsirkan juga untuk penyelenggaraan sekolah sebagai layanan publik. Saya kira ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali soal kemaslahatan dan kemadharatan dari pelaksanaan sekolah 5 hari ini. Kita tahu bahwa di berbagai tempat, terutama di tempat-tempat yang bukan perkotaan, ada bertebaran banyak sekali madrasah diniyah yang sebetulnya ini adalah bagian penting di dalam pembangunan karakter bangsa. Sekolah diniyah ini beroperasi pada siang sampai sore hari, ada juga yang malam hari tapi tidak banyak, dan oleh karena itu pembangunan karakter bangsa melalui pemahaman agama yang moderat, pemahaman agama yang baik, amaliyah yang benar, yang selama ini dilakukan melalui madrasah diniyah ini menjadi tidak maksimal ketika penyelenggaraan sekolah 5 hari ini masif dilakukan secara merata di berbagai tempat. Ini kita kaji soal manfaat dan madharatnya. Kemudian yang terakhir yang akan kita ajukan untuk dibahas di dalam Munas ini adalah soal Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren yang sudah disahkan tahun 2019 ini sudah dilaksanakan sebagian, dan ini adalah undang-undang yang luar biasa. Cakupannya sangat besar. Misalnya soal fungsi pesantren, fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan masyarakat, dan fungsi dakwah. 3 fungsi ini, terutama 2 fungsi yang terakhir, yaitu pemberdayaan masyarakat dan fungsi dakwah, itu bisa dilaksanakan multi kementerian, tetapi leading sektornya adalah Kementerian Agama. Dan oleh karena itu, untuk supaya pelaksanaan Undang-Undang Pesantren optimal, maksimal, sesuai amal yang diamanahkan, maka saya kira penting untuk membahas bagaimana keberlanjutan dari pelaksanaan undang-undang ini, baik dari sisi regulasi maupun penguatan struktur birokrasi yang diperlukan. Karena bagaimanapun undang-undang yang besar, undang-undang yang cakupannya luas, itu harus didukung oleh struktur birokrasi yang memadai. Sepertinya juga perlu ditingkatkan juga level birokrasi yang ada di Kementerian Agama sehingga bisa melaksanakan fungsinya sebagai leading sektor pelaksanaan Undang-Undang Pesantren ini.
Demikian secara sekilas 3 hal yang kami anggap penting untuk dikemukakan dan dibahas, disusun legitimasi hukumnya, dan dibuat rekomendasi agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin baik, semakin maju. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.